Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pajak parkir sebagai pajak daerah pada PT Baru Barokah Properti. Sebelum itu, terima kasih kepada Ibu Elmira Siska, SPNBA PhD, selaku dosen pengampu perpajakan, karena telah mengizinkan kelompok kami untuk presentasi pada hari ini. Sebelum presentasi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ferita Rada Sabila. Saya Anissa Pasya. Saya Laila Ramadanti. Saya Nurul Aini Pakwita. Saya Saidah Mailinda. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat pemaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada profil dari PT Barokah Properti, merupakan perusahaan di bidang penyediaan gabungan jasa penunjang dan penyediaan tenaga kerja waktu tertentu atau outsourcing yang berdiri sejak 30 Desember 2016 dan merupakan salah satu unit bisnis dari Bosowa Property Group. Oke, selanjutnya subjek parkir. Subjek parkir di sini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Tata pemungutan pajak parkir, yang pertama ini pemungutan pajak dilarang diborongkan. Yang kedua, dalam hal badan atau orang pribadi sebagai subjek pajak yang memiliki beberapa objek pajak dalam satu lokasi kegiatan usaha dapat dikenakan pajak dengan tarif tunggal. Yang ketiga, pemungutan pajak dihitung dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Salah satunya yaitu pajak parkir. Keempat, setiap wajib pajak membayar parkir menggunakan SPTPD. Objek pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, termaksud yang terkait dengan usaha utama atau sebagai usaha tersendiri, serta penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tata cara pemungutan pajak parkir. Yang pertama, pemungutan pajak parkir dilarang borongan. Kedua, dalam hal badan atau orang pribadi sebagai subjek pajak yang memiliki beberapa objek pajak dalam satu lokasi kegiatan usaha dapat dikenakan pajak dengan tarif tunggal. 3. Pemungutan pajak yang dihitung dan dibayarkan sendiri wajib pajak, salah satunya yaitu pajak parkir. 4. Setiap yang membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD atau surat pemberitahuan pajak daerah. Selanjutnya ada penjelasan SPT dan SPTPD. SPT atau surat pemberitahuan pajak adalah surat yang diisi oleh wajib pajak pribadi atau badan yang digunakan untuk melaporkan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Yang kedua yaitu ada SPTPD atau surat pemberitahuan pajak daerah, yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Lalu ada manfaat SPTPD. Yang pertama, bagi wajib pajak sebagai penunjang kewajiban perpajakan, sebagai alat pengecekan bahwa jumlah pajak sudah sesuai. Yang kedua, ada bagi pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan utama untuk mendukung anggaran dan pembangunan. Pengawasan kepatuhan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, data pajak. Mekanisme penerapan pajak parkir pada PT Baru Barokah Properti. Penerapan pajak parkirnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 dengan NPWD sebagai berikut. Nah, sistem yang digunakan oleh PT Baru Barokah Properti ini dalam penerapan pajak parkir berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu self-assessment system, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Nah, contohnya di sini ada total omset pajak parkir pada bulan Juni dikali dengan tarif pajak yaitu 30%. Nah, total omsetnya 65 miliar 284.615.000 rupiah dikali 30% dan pajak parkirnya menjadi 19 miliar 585.385.000 rupiah. Tarif dan data perhitungan dapat dilihat dari tabel di samping. Terdapat perhitungan pajak parkir pada PT Baru Barokah seperti pajak parkir
terutang atas perhitungan tarif 30% dikalikan terhadap DPP sebagai dengan jumlah pendapatan yang diterima atas jasa penyelenggaraan parkir selama 1 bulan masa pajak. Tata cara pemungutan pajak parkir. Yang pertama, pemungutan pajak parkir dilarang borongan. Kedua, dalam hal badan atau orang pribadi sebagai subjek pajak yang memiliki beberapa objek pajak dalam satu lokasi kegiatan usaha dapat dikenakan pajak dengan tarif tunggal. 3. Pemungutan pajak yang dihitung dan dibayarkan sendiri wajib pajak, salah satunya yaitu pajak parkir. 4. Setiap yang membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPT, PD atau surat pemberitahuan pajak daerah. Selanjutnya yaitu tata cara pembayaran pajak parkir. Yang pertama, pembayaran pajak terutang untuk pajak yang dihitung atau dibayar dilaksanakan paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak kecuali ditetapkan lain oleh wali kota. Yang kedua, pajak yang terutang dibayar di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh wali kota. Yang ketiga, wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD. Berikut merupakan contoh pengisian SPTPD pajak parkir. Pada bagian header formulir terdapat nomor SPTPD yang diisi dengan nomor SPTPD wajib pajak. Dan untuk tahun diisi tahun pajak terutang. Serta NPWPD diisi dengan NPWPD wajib pajak. Selanjutnya identitas wajib pajak. Pada bagian nomor 1 diisi pajak terutang untuk bulan sebelumnya. Contohnya masa pajak 1 Oktober sampai dengan 30 Oktober. Dasar pengenaan pajak diisi omset pajak. Tarif pajak diisi 30% sesuai ketentuan daerah. Pajak terutang dan kredit pajak diisi jumlah nominal pembayaran pajak. Nomor handphone diisi dengan nomor handphone wajib pajak. Pada bagian nomor 2 diisi masa pajak untuk bulan sekarang. Contohnya masa pajak 1 November sampai dengan 30 November. Dasar pengenaan pajak diisi omset pajak. Tarif pajak diisi tarif sesuai ketentuan daerah. Pajak terutang dan kredit pajak diisi jumlah nominal pembayaran pajak. Selanjutnya untuk bagian pernyataan diisi jenis pajak yaitu jenis pajak parkir serta tanda tangan dari wajib pajak yaitu PT Baru Barokah Properti. Oke, selanjutnya ada prosedur penyetoran pajak parkir pada PT Baru Barokah Properti. Sebenarnya untuk Kota Makassar ini penyetoran pajak itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara daring maupun luring. Nah, yang secara daring ini bisa menggunakan aplikasi yang bernama Pakinta. Tapi untuk PT Baru Barokah Properti ini melakukan dengan secara luring atau langsung ke Bapenda. Dan berikut prosedurnya. Yang pertama, wajib pajak, yaitu PT Baru Barokah Properti membawa SPTPD dan rekap omset pajak parkir sebulan ke Bapenda Kota Makassar. 2. Bapenda menerima dan memverifikasi dokumen jika sesuai data diinput ke sistem. 3. Setelah verifikasi, wajib pajak menerima slip setoran dan memeriksa kembali nama perusahaan, NPWPD, masa pajak, serta nominal pajak. 4. Wajib pajak menggunakan slip tersebut untuk membayar pajak parkir di Bank Sulselbar yang tersedia di Bapenda. 5. Setelah divalidasi oleh bank, wajib pajak kembali ke loket pelaporan pajak parkir untuk menyerahkan slip setoran sebagai bukti pembayaran. Dan berikut ini merupakan contoh slip setorannya. Yang keenam, Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah memberikan SSPD atau Surat Setoran Pajak Daerah sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melakukan penyetoran dan pelaporan. Dan berikut ini merupakan contoh Surat Setoran Pajak Daerah. Yang ketujuh, pelaporan dilakukan berdasarkan urutan bulan dan harus disampaikan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedelapan, wajib pajak dianggap tepat waktu jika pembayaran pajak dilakukan paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir. 9. Jika pelaporan dan pembayaran pajak telah selesai, maka PT Baru Barokah Properti akan mendapatkan bukti penerimaan negara atau penerimaan pajak. Ya, seperti ini gambar buktinya. Jika sudah, berarti pelaporan dan pembayaran pajak parkir sudah selesai. Kesimpulannya adalah pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dengan mengelola pajak daerah yang baik, diharapkan kemandirian fiskal daerah dapat tercapai sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara merata.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.